Halo Sobat Drama, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap bernapas. Kali ini Mimin akan mengulas salah satu drakor terpopuler yang tayang di bulan November 2021 dengan judul Now We Are Breaking Up, yang dibintangi oleh Song Hye Kyo sebagai Ha Young Eun, Jang Kyung sebagai Yeon Jae Gu, Cho Hee So sebagai Hang Ji Sok, dan Kim Jo Hoon sebagai Sok Do Hoon. Now We Are Breaking Up merupakan serial drama romantis berlatar perkotaan yang memberikan gambaran bagaimana gemerlapnya di dunia industri mode serta orang-orang yang terlibat di dalamnya, mulai dari persaingan bisnis, bercocok tanam, party, hingga cinta yang mendebarkan antara seorang fotografer dan desainer ternama, namun keduanya tidak mengenal secara fisik atau wajah. Bisa Mimin pastikan cerita Now We Are Breaking Up bakal bikin kalian gemes dan baper. Penasaran? Yuk langsung saja kita meluncur ke ceritanya. Pada adegan opening episode 1 menampilkan karakter Ha Young Eun, seorang desainer cantik dari keluarga biasa. Namun berkat kecerdasan dan sifat optimismenya, dia sukses menjadi desainer ternama dan menjadi ketua tim desainer perusahaan The One milik keluarga Ji Sok. Adegan kemudian menampilkan pembukaan event Korea Week mode yang berlangsung di Busan. Dalam adegan diceritakan jika Ha Young Eun adalah wanita dingin dan penganut hidup bebas. Selepas menikmati party, dia menghabiskan malam di ranjang bersama seorang fotografer yang bahkan namanya saja tidak ia ketahui. Ketika sang pria bertanya namanya, dia hanya menanggapi jika itu tidak perlu, karena tidak akan bertemu lagi. Adegan kemudian menampilkan Sok Do Hoon di Bandara Internasional Korea. Tidak seperti biasanya, hari itu bandara dipenuhi oleh model dari berbagai perusahaan mode ternama luar negeri, seperti Hermes, Dior, dan Oliver Prancis. Do Hoon menghubungi timnya melalui ponsel menanyai kabar terbaru. Rekannya tersebut kemudian menyampaikan berita hot tentang seorang fotografer lepas yang misterius dan idealis yang dijuluki sebagai Mr. G. Dari laman website, dia mendapat informasi jika Mr. G diperebutkan oleh banyak brand mulai dari Dior, Chanel, dan Hermes. Masing-masing perusahaan bekerja keras melobi untuk bekerja sama sebagai fotografer tetap, namun semuanya ditolak oleh Mr. G. Mendengar kabar dari timnya itu, Do Hoon hanya tersenyum seolah-olah tidak tahu apa-apa terkait sosok Mr. G. Padahal dia adalah sahabat Mr. G yang juga bekerja di perusahaan ternama sekaligus orang kepercayaan Min Hye, ibu dari Jae Guk alias Mr. G. Scene kemudian menampilkan Jae Guk menerima pesan suara dari perusahaan Oliver Design Software. Oliver memberitahukan jika saat ini dia ada di Busan untuk event pameran busana dan ingin bertemu dan menjalin kerjasama. Dengan cuek, Mr. G mengabaikan pesan suara dan melanjutkan aktivitasnya. Di tempat lain, Oliver menerima kabar jika belum ada tanggapan dari Mr. G. Mendengar itu, Oliver menyuruh stafnya untuk terus melobi Mr. G. Mr. G boleh menolak Dior, Chanel, dan Hermes, tapi dia tidak akan menolakku karena aku adalah Oliver Design Software, ucapnya dengan bangga dan percaya diri karena baginya uang dapat mengatur segalanya. Di pihak lain, Ha Young Eun sebagai perwakilan perusahaan The One harus dibuat menunggu lama untuk dapat bertemu dengan Oliver yang hari itu ada janji temu dengan 5 perusahaan sekaligus, salah satunya adalah Vies yang menjadi saingan The One. Tidak berhasil menemui Oliver, Young Eun kemudian menghubungi pimpinannya Direktur Huang untuk menjelaskan kondisi terkini. Aku tidak perlu mendengar presentasimu, aku ingin hasil, ucap Direktur Huang kemudian menanyakan keberadaan Huang Ji Sok, putri sekaligus ahli warisnya. Direktur Huang kemudian menyampaikan jika Putri Ji Sok harus menghadiri pertemuan dengan seseorang besok, yang mana pertemuan tersebut merupakan usaha keluarga Huang mencarikan jodoh untuk putrinya. Dari adegan ini dapat disimpulkan, selain sebagai ketua tim perancang busana, Young Eun juga menjadi kepercayaan keluarga Huang untuk menjaga Huang Ji Sok.
Saat panggilan dari direktur berlangsung, ponsel Yong Eun satunya berdering. Ternyata Hwang Chi-sok menelpon dan memberitahukan jika Jimmy pacarnya berselingkuh. Yong Eun akhirnya memilih menyelesaikan urusan Hwang Chi-sok terlebih dahulu dan meninggalkan urusannya dengan Oliver, tugas penting yang diberikan pimpinan. Dengan buru-buru, Yong Eun menghampiri Hwang Chi-sok yang sudah berada di depan kamar Jimmy. Tidak ingin kondisi jadi kacau, Yong Eun menahan Chi-sok agar tetap di luar. Yong Eun masuk ke kamar dan menyuruh si wanita untuk memanggil Jimmy. Jimmy kaget melihat Yong Eun sudah berada di kamarnya. Yong Eun kemudian mengingatkan Jimmy perihal klausul kontrak sebagai model di mana harus menjaga nama baik perusahaan. Jika dilanggar, hukumannya adalah denda senilai 3 kali lipat honornya. Jimmy coba mengelak. Tiba-tiba Hwang Chi-sok masuk ke kamar dengan penuh emosi dan coba ditenangkan oleh Yong Eun. Entah bagaimana endingnya, Yong Eun meninggalkan mereka. Karena kesal dengan banyaknya masalah yang harus diselesaikan, wajah kesal Yong Eun tidak dapat disembunyikan, sekalipun ada pria tampan di sampingnya. Tiba-tiba Jimmy menyusul Yong Eun. Mungkin lari dari Hwang Chi-sok karena ketakutan. Lagak Jimmy meminta maaf sambil coba menjelaskan kepada Yong Eun bahwa wanita di kamarnya itu adalah orang yang tidak dia kenal. Membuat si pria tampan yang tak lain adalah Jae-gu atau Mr. Ji menduga jika keduanya cekcok karena cinta dan perselingkuhan. Padahal Jimmy meminta maaf agar tidak didenda. Adegan kemudian menampilkan kondisi kamar Jimmy yang sudah berubah seperti kandang ayam. Sementara itu, leher Hwang Chi-sok terdapat bekas luka cakaran. Tampaknya mereka berdua baru saja saling gulat, cakar, dan smackdown. Tidak ingin rahasia ini diketahui oleh ayahnya, Chi-sok kemudian minta dengan marah kepada si Jalang agar menghapus semua foto romannya bersama Jimmy. Karena takut dengan ancaman pidana, merusak nama baik perusahaan seperti yang diajarkan Yong Eun, si Jalang akhirnya terpaksa menghapusnya. Shin kemudian menuju kantin hotel. Di sana Yong Eun menjelaskan tentang denda atas pelanggaran klausul kontrak kepada Jimmy. Sementara itu di sudut lain, Mr. Ji yang nama sebenarnya adalah Yeon Jae-gu sedang mengobrol santai dengan Do-hun. Baru saja hendak pergi meninggalkan kantin, Jae-gu mendengar suara Yong Eun lagi menghubungi Chi-sok menyampaikan amanat dari Direktur Hwang terkait acara besok yang harus dihadirinya. Adegan kemudian melompat menampilkan para emak-emak yang mengikuti kelas memasak. Nyonya Min atau ibunya Mr. Ji sekali lagi tampil sebagai yang terbaik. Hal ini membuat salah seorang ibu lain menjadi sirik dengannya. Tahukah sobat-sobat siapakah ibu ini? Dia adalah ibunya Yong Eun. Nyonya Min menerima telepon dari Do-hun mengabarkan jika skenario mempertemukan Jae-gu dengan Hwang Chi-sok sudah dilakukan dan dia memastikan jika Jae-gu pasti akan menghadiri pertemuan tersebut. Di sisi lain, Hwang Chi-sok yang masih patah hati dengan sikap Jimmy enggan menghadiri pertemuan. Dengan kasar dia menolak nasihat Yong Eun. Bahkan Chi-sok justru menyuruh Yong Eun untuk menggantikan dirinya mengaku sebagai Chi-sok. Jika Chi-sok tidak menghadiri pertemuan, tentu saja akan membuat Tuan Hwang marah dan bisa saja rahasia hubungan gelap Chi-sok dengan Jimmy akan terbongkar. Ujung-ujungnya Yong Eun akan dipersalahkan karena gagal mengurus Chi-sok. Tidak punya pilihan lain, Yong Eun akhirnya menghadiri pertemuan dan mengaku sebagai Hwang Chi-sok. Di lokasi, Jae-gu mengamati tulisan hiasan pada piring yang bertuliskan nama dirinya, Yeon Jae-gu dan Hwang Chi-sok. Dia baru menyadari jika pertemuan yang diatur oleh Do-hun ini merupakan acara kencan. Tidak lama kemudian, kehadiran Yong Eun membuat Jae-gu kaget sekaligus terpesona. Kaget bukan karena dia mengetahui identitas asli Yong Eun, tetapi dia tidak menyangka jika teman kencannya adalah wanita yang selama ini membuat dirinya penasaran. Masih dengan wajah dinginnya, Yong Eun langsung duduk dan menyantap hidangan seolah-olah ingin segera mengakhiri pertemuan tersebut. Bukannya berbincang layaknya acara kencan, Yong Eun justru masih sibuk menerima beberapa panggilan dari rekan kerjanya. Mendengar pembicaraan via telepon, Mr. J kini tahu jika wanita di hadapannya ini adalah seorang desainer. Dia lantas mengenalkan diri jika dia adalah seorang fotografer lepas. Dengan polos, Jae-gu berkata, "Sebagai seorang fotografer dan desainer, sebelumnya kita mungkin saja pernah bertemu," seolah ingin mengingatkan Yong Eun saat mereka menghabiskan malam di ranjang pada malam event Korean Week mode. Tetapi Yong Eun menjawab bahwa pertemuan yang tidak berkesan tidaklah berarti baginya. Mr. J hanya tersenyum. Kemudian Yong Eun mohon pamit untuk pergi.
Scene selanjutnya menampilkan Yong Eun sedang menerima panggilan dan Jae-gu masih berada di belakangnya. Dari panggilan tersebut, Yong Eun menerima kabar jika berkas yang harusnya diberikan ke Tuan Oliver besok ternyata tertukar dan file aslinya hilang. Ini memaksa mereka harus segera melakukan pemotretan ulang. Tapi sayang, fotografer yang biasa mereka gunakan sedang ada acara lain. Yong Eun buru-buru mengejar Jae-gu berharap dia bersedia menjadi fotografer pengganti. Singkat cerita, Jae-gu menerima tawaran Yong Eun, namun karena kasihan dan pengen lebih tahu tentang Yong Eun. 알바할래요? 뭘 해요? Tiba di hotel, Jae-gu mengamati foto-foto Hwang Ji-sok. Sambil tersenyum, dia berucap, menarik sekali. Menurut Mimi, kata menarik sendiri bukan berarti dia tertarik dengan Ji-sok, melainkan menarik untuk diselidiki siapa wanita yang ditemuinya serta apa alasan yang membuat wanita tersebut terpaksa mengaku sebagai Ji-sok. Keesokannya, Yong Eun bersama para staf lainnya sedang menyiapkan sesi pemotretan. Beberapa kali melihat jam, Yong Eun merasa khawatir jika Jae-gu tidak datang. Padahal Jae-gu lagi asik menshoot wajah cantiknya yang akhirnya ketahuan. Harus selesai sebelum makan siang, jadi potret sebisanya saja, ucap Yong Eun ke Jae-gu. Wah, sungguh ucapan yang meremehkan. Tapi dengan santai Jae-gu menjawab, tenang saja. Sesi pemotretan akhirnya dimulai. Skill serta kepiawaiannya sebagai seorang fotografer profesional ditunjukkan Jae-gu baik dari mengatur pose model maupun gaya dia dalam menentukan angle pengambilan gambar. Rekan-rekan Yong Eun mulai memujinya di hadapan Yong Eun. Sedangkan Yong Eun sendiri tampak seperti nggak ikhlas mengakui jika Jae-gu memang hebat. Tapi tanpa disadari, alam bawah sadar Yong Eun mulai timbul rasa kagum kepada Jae-gu. Ingatannya pun melayang saat mereka bergumul. Momen yang selama ini dianggap tidak berkesan dan terlupakan, tiba-tiba menjadi momen indah. Sesi pemotretan selesai. Yong Eun tampak puas dengan hasilnya dan buru-buru akan mengirim foto tersebut ke Oliver. Tetapi bagi Jae-gu masih butuh sentuhan akhir agar sempurna. Lagi-lagi Yong Eun dibuat terpesona saat Jae-gu menunjukkan skill editingnya. Yong Eun akhirnya mengakui jika dia sangat menyukai hasil foto-fotonya kepada Jae-gu. Kemudian dia pergi setelah menerima notifikasi jika acara pembelian produk Oliver akan segera dimulai. Baru saja Yong Eun pergi, tiba-tiba Nari tampak gelisah setelah membaca pesan masuk di ponselnya. Ada apa ya kira-kira? Di pameran produk Oliver, setiap tamu undangan dan calon pembeli dilarang membawa ponsel sebagai bentuk pengaman untuk menghindari bocornya desain sebuah karya yang belum diterbitkan secara luas. Dalam acara tersebut, Do-hoon dan Jae-gu juga hadir sebagai tamu undangan. Namun anehnya, Nari juga datang ke sana, padahal sudah ada Yong Eun yang menjadi perwakilan perusahaan Doan. Ternyata Nari ingin balas dendam kepada Oliver karena sudah menolak kerjasama dengan pihak Doan dengan cara yang buruk, yakni melalui SMS dan menerima perusahaan PS sebagai partner. Nari menyuruh karyawan hotel untuk mengambil gambar sampel desain, kemudian akan mempublikasikannya di internet. Baru saja hendak pergi setelah mendapatkan sampel desain, Nari dikagetkan dengan kehadiran Yong Eun yang sudah mengetahui rencananya. Sebagai seorang desainer yang tahu bagaimana sulitnya menciptakan sebuah karya hebat, Yong Eun menasihati Nari agar tidak berbuat keji. Dia pun meminta kepada Nari untuk menghapus seluruh foto desain di ponsel. Ketika percakapan mereka berlangsung, Jae-gu menguping dari lorong seberang. Meskipun sudah ditolak, Yong Eun tidak putus asa. Dia kembali datang di acara Oliver dan kali ini akan menemui Oliver. Dia yakin Oliver akan mengubah keputusannya setelah melihat langsung beberapa contoh desain dari hasil pemotretan kemarin. Secara kebetulan, Jae-gu juga datang ke lokasi itu dan melihat Yong Eun. Dia pun mengikuti Yong Eun yang sedang menuju ruang kerja Oliver dan menguping percakapan mereka dari balik tembok ruangan. Yong Eun menunjukkan foto-foto hasil desainnya, tetapi Oliver menyatakan tidak mungkin membatalkan keputusan kerjasamanya dengan VS yang baru saja teken kontrak. Yong Eun kecewa karena Oliver bahkan memutuskan tanpa melihat dulu hasil karyanya. Oliver kemudian menanyakan filosofi Yong Eun terhadap pakaian dan arti dari sebuah desain. Dia pun menuturkan filosofinya yang membuat Jae-gu kagum, tetapi tidak untuk Oliver. Dengan wajah merendahkan dan sombong, Oliver berkata, "Tidak. Intinya adalah uang. Tanpa uang kamu tidak bisa membuat atau membeli pakaian." Dan aku langsung menerima VS karena VS memberikan harga 3 kali lipat dari penawaran perusahaan lain.
Parahnya lagi, sambil melihat-lihat foto desain, Oliver menghina desainnya dengan berkata, "Tetapi desainmu lumayan juga," ucapnya merendahkan. Mendengar ucapan tersebut, wajah Yong-eun merah menahan emosi. Begitu juga Jae-gu yang merasa terhina karena merendahkan hasil jepretannya. Jae-gu kemudian masuk ke ruangan. Oliver langsung kegirangan melihat kehadirannya dan langsung menyapa, "Mr. Ji, aku tahu kamu akan datang. Bisa kita mulai bicara bisnis?" Yong-eun terhenyak. Bagaimana tidak? Pria yang tadinya dikira fotografer amatiran ini ternyata adalah Mr. Ji yang dikenal di seluruh kalangan industri mode. "Tidak ada yang perlu dibicarakan," ucap Jae-gu. Kemudian mengambil foto-fotonya dan berkata, "Kukira Tuan Oliver akan menghargai foto-fotoku." "Apakah itu foto-fotomu?" ucap Oliver, menyesal karena telah menghina foto-foto tersebut. Jae-gu kemudian mengajak Yong-eun pergi, sementara Oliver terus merengek tanpa dihiraukan. Di lantai bawah, Yong-eun bertanya, "Apakah kamu benar Mr. Ji? Kamu pasti akan tahu aku jika kamu memberikan namamu," ucap Jae-gu, menyinggung sikap sok Yong-eun saat selesai bermantap-mantap beberapa tahun sebelumnya. Yong-eun kemudian pergi dan Jae-gu yang menyusul dari belakang memanggil Yong-eun dengan nama Nona Hwang, padahal Hwang yang asli ada di sebelahnya. Yong-eun mengutarakan jika acaranya sudah selesai dan besok dia akan kembali ke Seoul, kemudian menegaskan jika dirinya bukan Hwang Chi-sok. Dengan santai, Jae-gu menjawab, "Aku tahu Nona Ha Yong-eun." Yong-eun kaget. "Nih cowok misteri banget." Begitulah kira-kira perasaan Yong-eun saat itu. Lagu romantis kemudian terdengar menambah debaran hati Mimin, seolah-olah ikut merasakan getaran asmara benih-benih cinta keduanya. Dan tayangan episode 1 pun berakhir. Mau tahu bagaimana kelanjutan kisah cinta Jae-gu dan Yong-eun? Tunggu ulasannya di episode 2 bersama Ochimoku Channel. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika ada saran, kalian boleh komen di bawah. Dan sampai jumpa.